Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Kubin. Ini ada berita trending viral, ya, heboh di Jawa Barat, terutama Sunda, ya, masya Allah. Ya, karena pernyataan seorang politikus, Bapak Arteria Dahlan, tentang tadi minta Kajati yang ketika rapat pakai bahasa Sunda dicopot. Oke, kita nggak akan bahas mengenai sisi politik, kemudian sisi viral dan lain-lainnya, ya, atau sisi yang memperkeruh suasana gitu, ya. Tapi kita ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran dari kasus ini, dari berita viral ini yang sedang trending ini adalah bahwa pertama, bahwa ada kecerdasan yang kecerdasan itu bukan hanya soal intelektual gitu. Ada kecerdasan emosional yang di sana itu akan mempengaruhi bagaimana orang itu cerdas berperilaku, termasuk berkata-kata, mengeluarkan statement gitu. Nah, jadi dunia ini bukan hanya soal materi, kaya, berpendidikan gitu. Enggak, ada sisi yang ternyata ketika disentuh, ada zona itu membutuhkan sebuah kecerdasan, yaitu kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan komunikasi gitu. Maka buktinya ketika ini disentil atau ada sesuatu yang isu yang tidak nyaman bagi kelompok suku tertentu, ini jadi menggugah rasa rasa kemarahan gitu, ya, ketersinggungan, ya. Dalam hal ini adalah teman-teman, ya, saudara kita dari suku Sunda, ya, Jawa Barat yang lebih banyak, ya. Nah, ketika bahasanya itu disinggung karena menggunakan bahasa, Kajatinya minta dilepas, itu tersinggung yang berbahasa Sunda, ya, teman-teman dari Sunda. Padahal memang dalam kehidupan, dalam praktek kehidupan kita malah menggunakan bahasa-bahasa asing juga, bahasa Inggris dalam rapat, istilah-istilah Inggris juga, gitu. Jadi teman-teman yang dari Sunda tersinggung. Berarti tadi pelajarannya adalah dibalik ini adalah pertama, dibutuhkan dalam kehidupan itu kecerdasan emosional juga gitu, ya, kecerdasan emosional, komunikasi, bersikap dan lain-lain. Bukan hanya soal materi, soal intelektual, gelar, harta dan lain-lain, jabatan termasuk. Yang kedua dibalik ini adalah bahwa kalau kita bahas secara dunia bawah sadar, ada ego-ego kalau disentuh itu akan menimbulkan kemarahan, ketersinggungan gitu, ya. Dalam hal ini adalah ego tentang sebuah ini, ya, istilahnya, ya, itu kan dirinya gitu yang disentuh, ya, tentang Sundanya, tentang bahasa Sunda, dan tentu tentang diri seseorang gitu. Ketika itu merasa dihina, direndahkan, itu ya naik dia. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, Ibu, sahabat Mas Kubin semuanya, di diri kita itu ada namanya ego, ya, ego state kalau dalam pembahasan NLP, atau ego personality kalau dalam bahasan yang sering disampaikan oleh Dr. Adi W. Gunawan, itu egosentris, ego personality atau ego state, atau kepribadian gitu, ya. Jadi ada banyak kepribadian dalam diri kita, kalau itu dilecehkan, direndahkan, dihina, itu akan tersentuh dan dia bisa marah. Maka sebaliknya juga, kemarahan-kemarahan kita, ya, dalam kehidupan sehari kita sering marah, kadang mungkin sering tersinggung, atau teman-teman kita ini mudah sekali marah, itu berarti ada ego-egonya yang merasa, ya, tersungging atau ada ego-egonya yang terlalu kuat di sana, ya, ada yang terlalu kuat sehingga gampang mudah tersinggung dan lain-lain gitu.
Jadi memang ada sisi-sisi yang ego itu, ya namanya ego ya, nggak bisa direndahkan gitu. Kalau itu maka menumbuh kemarahan. Dan kalau kita lihat dari zaman Nabi, zaman sahabat itu, Nabi itu sangat marah kalau yang dihina, dilecehkan, direndahkan itu Allah dan agamanya dan Islam dan Allah gitu, maka Nabi marah banget gitu. Tapi kalau pribadi dibilang gila, Nabi masih sabar. Tapi kalau Allah dan agama yang direndahkan, dihina, maka itu kemarahan Nabi sangat luar biasa. Itu artinya ada ego terhadap itu juga gitu. Ada egosentris yang disentuh. Oke, Bapak Ibu sahabat, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari sini, termasuk tadi kalau untuk diri kita ya. Berarti kalau kita sering marah dan lain-lain itu ya kita damaikan ya ego-ego kita ya dengan ego-ego lain gitu, dengan kondisi. Kalau kita sering mudah marah dengan kondisi tertentu, berarti ada yang trouble ya dengan diri kita ya. Artinya kalaupun marah itu ya harus santun ya, marahnya dalam koridor yang tidak fasad, tidak merusak ya, marahnya dalam masih yang baik gitu ya gitu. Oke, dan mudah-mudahan berita ini atau kondisi ini tidak menjadikan bangsa kita menjadi lebih terpecah belah, dan yang salah mau minta maaf gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dimaafkan. Kalaupun mau diproses hukum ya itu wilayahnya masing-masing ya gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa tadi ada kecerdasan yang juga harus kita perhatikan kecerdasan emosional dalam kehidupan sosial kita. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.